Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang rasanya berada di akhir minggu lagi karena itu berarti kita akan kembali bersekutu, merenungkan firman Tuhan dan beribadah bersama-sama. Sekalipun hari ini kita beribadah secara online, tapi saya berdoa agar saudara tetap mendapatkan peremaan pribadi yang baru bahkan lebih dahsyat dari minggu-minggu sebelumnya. Saudara, bacaan hari ini diambil dari kisah perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami jemaat-Mu, City Blessing ingin kembali mendengarkan firman Tuhan sekalipun kami berada di rumah masing-masing Tuhan. Tapi kamu meminta Roh Kudus untuk memberikan kami peremaan secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Sehingga bacaan firman yang akan kami dengar hari ini mampu memberkati kami, mampu menguatkan kami, mampu menjadikan kami baru lagi Tuhan. Agar kami mampu menjalani minggu-minggu selanjutnya Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus karena hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Perjalanan ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 35. Bacaan hari ini cukup panjang, karena itu saya akan merangkumnya, saya akan membahasnya satu persatu ayat bagi saudara sekalian. Lukas 24 ayat yang ke-13 dan ke-14 dulu. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Saudara yang terkasih, ayat 13 dan 14 bercerita tentang dua murid Yesus yang sedang mengalami pergumulan iman dan memutuskan untuk meninggalkan persekutuan mereka dengan murid-murid yang lainnya yang ada di Yerusalem. Mereka bercakap-cakap, berbincang-bincang, sambil jalan mereka ngobrol tentang kekecewaan dan keputusasaan mereka karena Yesus telah mati. Di sisi lain mereka juga mengalami kebingungan, kegalauan karena para perempuan berkata telah bertemu dengan Yesus dan kuburnya menjadi kosong. Dan bagi mereka itu hanya omong kosong, mereka nggak percaya. Dan itu tercatat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kedua murid ini sudah terlanjur kecewa dan kehilangan harapan karena mereka melihat fakta Yesus mati, Yesus gugur. Mereka salah mengira ternyata Bapak Ibu Saudara, salah mengira kalau selama ini mereka beranggapan Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan memerdekakan mereka dalam artian politik. Mereka menganggap mereka akan mengangkat Yesus menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan melihat bahwa melihat bahwa Yesus mati itu mengecewakan mereka. Karena mereka akhirnya kehilangan harapan untuk hidup sebagai bangsa Israel yang merdeka. Ayat yang selanjutnya berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat ini indah saudara. Di saat kedua murid-murid bercakap menyatakan kekecewaan mereka, ketidakpercayaan mereka, kekesalan mereka, mungkin sambil ngomel-ngomel, sambil berkeluh kesah. Tapi kemudian Yesus datang secara khusus, menghampiri dan berjalan bersama dengan mereka. Di sini amazingnya Tuhan. Dia pribadi yang bersedia mendengarkan, terima keluh kesah dan ngomel-ngomelnya kita ternyata, namun tetap setia berjalan bersama dengan kita. Ayat selanjutnya berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Mari kita baca. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muram ini menggambarkan keadaan hati seseorang yang marah, yang kecewa, yang bete gitu ya, pahit dan lain-lain. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem?
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kleopas berkata sama Yesus, "Kamu dari planet mana? Kamu sampai nggak tahu bahwa ada hal yang mengguncang Israel belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi." Kleopas berkata sama Yesus, "Kami dulu punya seorang pemimpin yang namanya Yesus, punya seorang nabi yang kami pikir akan membebaskan kami dari penjajahan ini. Tetapi Yesus sudah mati karena imam-imam menyerahkan dia untuk disalibkan. Dan itu semua sudah terjadi 3 hari, Yesus sudah mati 3 hari." Gitu kira-kira katanya Kleopas. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 19, Kleopas menyebut Yesus sebagai seorang nabi. Kleopas tidak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Hanya seorang nabi utusan Allah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Roma. Kleopas melihat Yesus sebagai alat politik. Dan sekian lama bersama Yesus, mata Kleopas dan murid lainnya hanya tertuju pada rencana dan keinginan mereka sendiri, tanpa mereka mau melihat rencana Allah yang lebih besar melalui kematiannya. Sekian kali mereka melihat mujizat yang telah Yesus lakukan, bahkan tidak membuka mata rohani mereka. Bukan kehadiran dan mujizat Yesus yang tidak berfungsi, saudara, tetapi hati dan mata mereka yang menolak mengenal pribadi Yesus dengan benar. Ditambah mereka sedang berada di dalam kemarahan, kekesalan yang begitu dalam, sampai-sampai menutup mata rohani mereka dan mereka tidak lagi melihat Yesus yang ada di depan mata mereka, tidak mengenali Yesus. Dan dari hal ini, saya belajar bahwa tingkat kekecewaan kita kepada Tuhan itu menunjukkan seberapa dalam kita mengenal Dia secara pribadi. Kalau Anda mengenal Dia sebagai pribadi yang penuh kasih, walaupun berada di dalam kesulitan dan tekanan, saya yakin hal itu tidak akan membuat Anda menyangkali Tuhan. Karena pada akhirnya Anda akan selalu melihat pemeliharaan dan janji Tuhan dalam hidup Anda itu terjadi. Pengenalan akan membuat Anda mengerti bahwa Dia Allah yang setia. Tak peduli badai sebesar apapun, jika Anda mengalami kasih-Nya secara pribadi, Anda tidak akan pernah kecewa. Kalau secara pribadi Anda mengenal Dia sebagai penyembuh yang ajaib, maka pasti Anda tidak akan pernah takut saat sedang sakit karena Anda tahu dan yakin bahwa Anda bisa sembuh bersama dengan Tuhan. Sama seperti kalau Anda mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda tidak akan pernah takut akan kematian. Saudara yang terkasih, selama kurang lebih 30 tahun saya hidup, saya tidak pernah sekalipun mengalami tahun pandemi global seperti setahun belakangan ini. Baru 1 tahun lebih ya pandemi ini terjadi, tapi berhasil mengubah tatanan dan kebiasaan hidup manusia di bumi begitu drastis. Dan juga berhasil mengubah banyak sekali pandangan orang Kristen yang belum mengenal Yesus dengan benar menjadi seperti Kleopas. Kehilangan harapan, kecewa sama Tuhan, bahkan menyangkali eksistensi Tuhan. Dan sekian belas atau puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi dihantam 1 tahun pandemi bisa membuat seseorang berbalik dari Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau Anda tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, tidak mengenal Dia secara pribadi. Dan itu kabar buruknya, saudara. Tapi kabar baiknya, Tuhan bekerja untuk Anda sama seperti Ia bekerja untuk Kleopas. Ia mengingatkan Anda sebagai Bapa yang baik. Ketika Anda tidak percaya, Ia meyakini Anda lagi. Dan Ia ingin Anda terus berharap. Dan pastinya Tuhan Yesus berjalan terus bersama dengan Anda. Saudara, kisah perjalanan ke Emmaus sebetulnya adalah sebuah gambaran perjalanan rohani seseorang bersama dengan Tuhan. Ketika perasaan kita lagi naik turun karena pergumulan, Tuhan tetap setia. Tahun kemarin, bekas tempat suami saya bekerja merumahkan hampir 1.000 karyawannya tanpa gaji yang jelas.
Perusahaan besar saudara, kalau saudara pergi ke mall, saudara pasti akan nemuin tuh 1 atau 2 atau bahkan 3 dari tempat usaha si perusahaan ini. Dan itu hampir ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. 2018 perusahaan ini masih berjaya dan bahkan buka cabang di luar negeri. 2019 awal saat pertama COVID masuk di Jakarta, usaha harus berhenti karena PSBB, perusahaan mendadak kolaps. Sampai gaji direktur harus dipakai untuk menggaji karyawan. Saudara, kita nggak akan pernah sanggup berjalan sendirian tanpa Tuhan, terlebih di masa-masa ini. Sama seperti Kleopas, harapan akan langsung hancur berkeping-keping kalau kita hanya melihat keadaan yang terlihat oleh mata kita tanpa kita mau melihat dengan kacamata iman. Keadaan tahun kemarin, tahun ini, bahkan tahun depan bisa jadi sesuatu yang nggak enak, yang menyusahkan buat kita. Tapi di ayat selanjutnya, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ya, terkadang Tuhan bisa marah kayak orang tua kita. Dia negur dengan keras tapi tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengingatkan Kleopas lagi soal imannya. Ayo Kleopas, bangkitkan imanmu. Tuhan sedang berkata sama saudara dan saya untuk kembali percaya, kembali memandang karya salibnya yang menjadi penjamin atas hidup kita. Kita mungkin bisa terinfeksi COVID, tapi jangan lupa bahwa di dalam Yesus kita dimampukan untuk melewatinya dan menjadi sembuh. Kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan, tapi kita dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Dan banyak hal gak enak bisa saja terjadi karena kita masih ada di dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, Dia pegang kendali atas hidup saya dan saudara. Dan jika Yesus tidak ingin Kleopas dan murid lainnya berjalan dalam keputusasaan serta memandang masa depan dengan takut, Dia juga tidak ingin kita mengalaminya. Dia tidak ingin pandemi ini merusak iman dan harapan saudara. Dia ingin kita kembali berjalan dengan penuh harapan dan kekuatan yang baru di tahun 2021 ini dan tahun-tahun mendatang. Seperti yang diceritakan pada perikop ini di ayat 32, yaitu Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Jadi murid ini bilang sama temennya, bukankah waktu kita dengar Yesus ngomong itu kita jadinya berkobar-kobar lagi nih, iman kita bangkit lagi. Tujuan Yesus menemui dan menemani Kleopas dan murid lainnya adalah agar iman mereka bangkit, berkobar-kobar lagi. Dan memang ada ayat di dalam Alkitab yang berkata, jangan pernah padamkan api roh kita. Ayat di atas juga menuliskan perkataan Kleopas tentang ia menerangkan kitab suci. Jadi saudara, bangkitkan imanmu dengan merenungkan firman lagi. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan disitulah kuncinya. Yesus mengingatkan firman kepada Kleopas dan murid lainnya dan hal itu membangkitkan iman mereka lagi. Untuk yang terakhir, di ayat 33 dari cerita ini, setelah iman Kleopas dan murid lainnya akhirnya bangkit, mata mereka akhirnya terbuka, apa yang mereka lakukan? Itu ada di Lukas 24 ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, ternyata Kleopas dan murid lainnya mengambil keputusan yang tepat. Mereka kembali ke persekutuan dengan murid-murid Yesus yang lain. Karena mereka telah mengerti kebenaran itu. Persekutuan dengan orang-orang kudus adalah keinginan Tuhan atas hidup mereka, atas hidup kita. Karena itu saudara yang terkasih, terus alami Yesus secara pribadi, renungkan kembali firman-Nya, dan tetaplah baik secara tatap muka ataupun online berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan orang-orang kudus.
di dalam keluarga kita bersekutu, berdoa bersama, hadapi tahun-tahun ini dengan iman yang baru lagi. Ketiga hal itulah yang akan membuat iman saudara semakin bertumbuh dan kuat, terutama di masa-masa ini. Dan ketiga hal itulah yang akan membuka mata kita semakin mengenal pribadi Yesus yang luar biasa. Dalam kisah ini hanya ada satu murid yang disebutkan namanya oleh Lukas, yaitu Kleopas. Saudara, sedangkan yang satu tidak disebutkan. Lukas tuh seolah-olah ingin kita terlibat dalam pengalaman perjalanan ke Emmaus itu. Dan membawa kita kepada kesadaran bahwa kitalah murid yang satunya lagi. Kitalah murid yang tidak disebutkan namanya itu. Karena perjalanan ke Emmaus itu sama seperti perjalanan kita. Perjalanan tentang saya, tentang saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Bersekutu, berdoa, mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Dan aku percaya bahwa benih firman-Mu ini Tuhan bertumbuh di dalam hati setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan. Dan benih firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, iman yang baru lagi Tuhan. Bagi setiap kami dalam menghadapi hari-hari ke depan. Dan terkhusus aku berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami sakit. Aku percaya Engkau sudah jamah dan sembuhkan setiap mereka Tuhan. Dan biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan yang baru lagi untuk mereka. Berani memandang kesembuhan yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami percaya melalui firman-Mu ini Engkau berkata, Engkau berjalan bersama dengan kami. Dalam hal apapun yang sedang kami hadapi, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.